Hai, Shalom. Semoga diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk kita semua. Ya baik, saya akan menceritakan sedikit pengalaman hidup saya, kisah hidup saya. Namun sebelum saya menceritakan itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Samuel Luabdaron, lahir di Warsansan tanggal 27 bulan 3 Maret tahun 1995, dan sekarang saya sudah beranjak umur atau usia 29 tahun. Sungguh perjalanan yang sangat panjang, yang penuh dengan tantangan, rintangan, namun Tuhan selalu menyertai dan melindungi saya meskipun ada banyak hal yang saya buat untuk melanggar kehendak-kehendak Tuhan atau ajaran-ajaran yang Tuhan sudah tetapkan. Namun kasih setia Tuhan masih selalu ada, dan saya sebagai manusia biasa, sebagai hambanya, saya menyadari akan itu, sehingga saya mau menceritakan sedikit kisah hidup saya waktu saya bertemu dengan Tuhan lewat mimpi dan juga nyata. Dan saya sudah membuatnya dalam sedikit catatan untuk menjadi pegangan hidup saya ke depannya. Ya, tanpa berlama-lama langsung saya akan menceritakannya kepada teman-teman atau saudara, kerabat, dan keluarga. Kisah ceritaku, Tuhan itu baik untuk selamanya. Ayat yang menjadi pegangan hidup saya untuk selamanya adalah Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur 23 ayat 1 hingga yang ke-6. Ini adalah ayat penopang untuk kehidupan saya hingga selamanya. Mungkin teman-teman juga bisa membuat ayat renungan atau ayat-ayat pegangan hidup untuk menuntun kehidupan teman-teman ke depan hingga dan seterusnya untuk selamanya. Ya, saya akan menceritakan kisah perjalanan hidup saya waktu bertemu dengan Tuhan. Itu pun juga lewat niat dan keinginan saya bagaimana saya bisa bertemu, dan itu adalah suatu hal yang saya rindukan selama saya hidup. Dan puji Tuhan, Tuhan membuka jalan, Tuhan mengizinkan saya untuk bertemu dengan Tuhan lewat mimpi dan juga nyata. Mungkin teman-teman juga bisa bertemu dengan Tuhan asalkan kita betul-betul niat dan setia kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membuka jalan dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Ya, langsung saja saya akan membacakan kisah hidup saya. Kisah hidupku tentang yang mimpi dan yang nyata bertemu Tuhan. Kisah cerita diawali dengan saya pertama kali mendengarkan rekaman audio tentang kesaksian dari saudara Laura atau Lala, ya, menceritakan tentang kerajaan surga dan kerajaan neraka itu seperti apa. Kerajaan surga itu sangatlah indah dan nyanyian setiap hari dari malaikat untuk memuji memuliakan nama Tuhan di kerajaan surga untuk selamanya, karena di surga adalah kehidupan yang kekalan abadi. Tetapi untuk kerajaan neraka, tempat siksaan di mana selamanya manusia masih hidup di dunia, dan ketika sudah meninggal nanti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan di dunia selama masih hidup, dan akan dihukum sesuai dengan perbuatannya selama masa kehidupannya. Neraka adalah tempat penyiksaan yang abadi untuk selamanya dan tak pernah berhenti. Dan langsung masuk ke kisah cerita satu. Pertama kali rasa penasaranku itu mulai muncul semenjak saya mengetahui tentang kerajaan surga itu seperti apa. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup saya. Kerajaan surga itu seperti apa? Di sana itu ada buat apa? Seperti apa? Apakah sama seperti di dunia ini, aktivitas yang kita lakukan, apakah sama seperti di kerajaan surga itu juga sama atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan untuk saya. Dan setiap hari saya selalu merasa
gelisah, tetapi juga saya tidak bisa tenang karena ingin tahu tentang kerajaan surga. Dan karena rasa penasaran saya, akhirnya saya pun jalan ke rumah tete saya. Tete saya namanya Luther Wabdaron, sudah almarhum. Dan saya bertanya, duduk dan bertanya, "Sore tete." Tete juga menyapa selamat sore dan tete mempersilahkan saya untuk duduk. Dan saya mulai berbicara, tete saya bisa bertanya, dan tete saya mempersilahkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, tete saya ingin masuk kerajaan surga, tapi caranya bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Sejenak tete saya duduk tenang dan merenung. Setelah itu tiba-tiba terdiam, dan tete saya bertanya. Itu pertanyaan yang tak pernah diungkapkan oleh siapapun atau manusia, mungkin hanya sebagian dari orang yang mungkin bisa bertanya atau memberikan pertanyaan seperti itu. Dan lanjut. Kemudian tete sangat merasa bahagia sekali dan tete bilang sama saya, "Cucu, tete bangga karena kamu anak muda yang pertama kali memberikan pertanyaan itu pada tete." Tetapi juga cucu dan tete bilang, "Cucu punya pertanyaan ini sangat mulia." Yang saya kutip di sini adalah pertanyaan yang sangat mulia. Mungkin sebagian dari kita anak-anak muda atau macam percaya kepada Tuhan, mungkin sebagian besar tidak menyadari akan hal itu. Dan tete tidak bisa menjawab, dan akhirnya tete bilang, kalau mau masuk kerajaan surga itu cucu harus rajin berdoa dan selalu setia, tetapi juga melakukan hal-hal baik kepada sesama selama hidup supaya cucu bisa masuk kerajaan surga seperti apa yang diinginkan oleh cucu. Dari pertanyaan tadi, dan pada akhirnya saya belum puas dengan jawaban yang diberikan tete kepada saya. Dan saya mengambil kebijakan untuk langsung melakukan ibadah setiap malam dan berdoa untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan mulai pagi, siang, sore, malam, saya selalu berdoa dan membaca firman dan memuji memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian mazmur dan nyanyian rohani, tetapi juga menyanyikan kidung jemaat sambil menyembah Tuhan sambil menangis rindu karena ingin masuk kerajaan surga. Dan 2 minggu pun akhirnya saya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ini sangat menjadi suatu kebanggaan untuk pribadi saya, tetapi juga kepada teman-teman atau keluarga, kerabat, saudara. Mungkin Tuhan juga akan membuka jalan seperti apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saya. Dari Tuhan, karena dengan niat dan tekadku ingin masuk kerajaan surga, akhirnya terjawab sudah pertanyaanku, dan keajaiban pun datang di malam itu juga. Tuhan mengutus 5 malaikatnya untuk datang di malam di dalam mimpiku sambil mengelilingi di atas kepalaku selama 1 jam lebih. Para malaikat itu pun pergi. Dan setelah itu Tuhan mengambil saya datang. Tuhan mendirikan saya di suatu tempat yang penuh dengan cahaya putih dan bersih sekali. Pada saat itu pun saya menggunakan pakaian putih layaknya seperti pakaian kerajaan sorga. Ketika saya berdiri di dalam cahaya itu, saya melihat ke kiri, ke kanan, ke depan dan belakang, dan juga ke atas, ke bawah, diselimuti oleh cahaya putih, dan tidak ada satupun rumah atau pohon, tidak ada. Dan pandangan saya menuju ke depan melihat bahwa kerajaan surga yang ingin saya masuk ada di depan, dan Tuhan menunggu saya di kerajaan. Tetapi saya melangkah maju, tempat itu bergeser jarak kalau saya ingin mendekati tempat itu. Dan saya berdiri diam sejenak dan saya bertanya kepada diri saya sendiri bahwa ada kesalahan yang sering saya lakukan. Maka dari itu
Itu yang menjadi penghalang untuk saya, dan 1 jam lebih saya berada di dalam cahaya putih itu berupa bulatan atau lingkaran seperti bola yang sempurna sekali. Setelah Tuhan mengantarkan saya kembali lagi ke dalam tubuh saya atau ke bumi, balik lagi, dan untuk masuk ke dalam tubuh saya kembali, setelah beberapa menit ada yang datang untuk mengetuk pintu kamar saya dengan ketukan yang saya kenal. Ketukan itu 3 kali. Dalam ketukan pertama selama 3 kali juga sama 3 kali juga, dan setelah itu ketukan itu hilang dan saya pergi, mulai sadar dan terbangun dari tidur, dan saya mulai siapkan diri untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, kemurahannya, kesetiaannya pada saya selalu ada. Dan saya merasakan telah menemukan kehidupan yang sesungguhnya dan yang abadi untuk selamanya ketika bertemu dengan Tuhan. Dan kisah cerita pertama saya tadi itu tempat terjadinya kisah cerita pertama di kampung saya, Kampung Yeruboi, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2014 jam 3.00 pagi subuh ya. Dan setelah saya bangun di pagi hari dan saya mulai menanyakan mimpi yang saya impikan di malam hari itu kepada orang tua saya, tete dan bapak tua, nama-nama yang pernah saya ceritakan mimpi ketika Tuhan mengambil saya, dan saksi hidup adalah bapak saya sendiri, kemudian mama saya, dan juga adik saya, tete, dan juga bapak tua saya yang sekarang dia sebagai guru atau pak guru agama yang mengajar di SMP. Dan catatan ini mulai saya tulis dan saya buat di Dekanat FISIP 15 November 2022 tahun kemarinnya, dan tanda tangan saya sendiri. Dan catatan kisah hidup saya ini dicetak resmi oleh komunitas Black Brewok, saya sendiri sebagai penanggung jawab komunitas. Dan saya akan lanjut dengan kisah cerita saya yang kedua. Ya, dan kisah cerita saya yang kedua, pertama, saya tujuan mau berangkat ke Jayapura tetapi lambat kapal Sinabung, dan kapal sudah berangkat. Akhirnya saya batal keberangkatan saya ke Jayapura dan saya balik lagi ke Wapnor di Pasar Rempres menuju ke dan saya tujuan jalan mau menuju ke tempat taksi untuk pulang, namun saya berjalan ke depan, saya melihat sosok seorang atau biasa kita bilang tete ya, yang menggunakan tongkat lalu duduk di tempat biasa jualan buku. Dan seketika tiba-tiba saya berjalan dan langsung belok ke kiri dan masuk di ruko untuk membeli gula, teh, kopi, biskuit, rokok, dan isi berkat sedikit di dalam plastik yang sudah saya belikan snack-snack ringannya. Dan saya keluar dari ruko, langsung saya berjalan menuju tete yang sedang duduk menyendiri, dan saya menghampiri tete itu dan mulai mengajak untuk berbicara. Dan saya bilang, tete, ini ada berkat sedikit untuk tete, tidak banyak, jadi saya bagi 2, tete dapat separuh dan saya dapat separuh. Dan tete mulai menanyakan tempat tinggal saya, dan
Tete dari mana? Menjawab dari biak barat kampung ada di Kam, dan saya bertanya lagi terus, Tete mau pulang kemana? Tete menjawab, mau pulang ke Sumberker, cucu. Iya, baik Tete, baru Tete tunggu siapa? Tete bilang, lagi tunggu anak laki-laki yang ambil taksi tapi tak kunjung, belum datang juga melihat Tete, dan akhirnya saya bilang Tete, daripada Tete tunggu lama, Tete ikut taksi baru pulang ke rumah supaya istirahat. Kasihan nanti Tete punya kaki sakit karena pakai tongkat terus sudah duduk lama tunggu. Nah, setelah berbicara, Tete mulai menanyakan, baru cucu dari mana? Langsung saya berkata, Tete saya mau berangkat ke Jayapura tapi lambat kapal Sinabung, baru sudah berangkat jadi saya mau pulang balik ke kampung. Kampung saya berasal di bagian Biak Utara, distrik Biak Utara, distrik Warsa, kampungnya Yeroboy. Bertanya lagi, baru cucu sekolah kah? Langsung saya menjawab, ya Tete saya sekolah. Sekarang sudah kelas 3 SMA Negeri 1 Warsa, dan sekarang saya sedang proses untuk menghadapi bukan proses menghadapi ujiannya, itu sudah selesai, minta maaf, itu semua sudah selesai. Proses ujian nasional dan ujian sekolah semua sudah selesai dan tinggal tunggu hasil dari kelulusan. Dan setelah itu duduk temani Tete sambil bercerita, tetapi ketika itu saya melihat saya punya bapak tua dan kakak saya berjalan menuju ke tempat yang saya duduk dengan Tete. Jadi saya mulai mau pamit sama Tete. Setelah beberapa menit Tete menahan saya dan mengeluarkan kata atau bahasa yang sering anak muda kita jarang dengar ya. Bahasa itu pasti akan dikeluarkan oleh orang tua atau Tete atau bapak atau mama keluarga yang mencintai kita dalam pakai bahasa Biak. Manseren ifnob au ro marandambena is of yoro. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tuhan menyertai perjalanan langkah hidup Anda untuk selamanya. Seketika itu saya langsung merasa bangga karena Tete telah memberikan sebuah perkataan yang terbaik bagi saya yang akan menopang kehidupan saya untuk selamanya, dan saya jalan ke bapak tua saya dan kakak saya, mulai berbicara dengan bapak tua dan kakak saya. Seketika itu saya mencoba untuk menoleh ke belakang untuk melihat Tete yang tadi duduk di tempat yang tadi kami duduk. Seketika itu saya balik, Tete itu tidak ada ya. Dan Tete sudah tidak ada. Saya bertanya pada ibu-ibu yang sedang berjualan di situ. Saya bertanya, Ibu lihat seorang Tetek yang pakai tongkat di sini kah, yang tadi saya ada duduk dan bercerita? Tetapi ibu itu bilang, cuma saya seorang diri yang duduk dan tidak ada Tete yang duduk dengan saya. Dan saya tanya sama bapak tua dan kakak saya, bapak tua saya dan kakak saya, mereka bilang tidak melihat Tete yang duduk dengan saya. Karena maka seketika itu saya mulai sadar bahwa seorang tua atau Tetek yang tadi saya duduk dan cerita dengan dia itu ternyata adalah Tuhan yang menjelma atau menyerupai dirinya seperti sosok manusia
sehingga saya tidak mengenali. Namun ketika hal itu terjadi, saya langsung mulai, pola pikir saya langsung tiba-tiba terbuka sekejap, dan saya mulai sadar bahwa Tuhan telah menampakkan diri dalam wujud manusia dan saya sedang berbicara langsung dengan Tuhan tanpa saya sadari. Karena saya manusia biasa, saya memiliki keterbatasan, tetapi bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya. Dan saya kembali mengucap syukur banyak dan berterima kasih lagi untuk kedua kalinya dalam kisah perjalanan hidup saya. Dari cerita pertama dan kedua, saya bersyukur saya bertemu Tuhan dua kali. Yang pertama lewat mimpi, yang kedua nyata langsung saya berbicara dengan Tuhan, tetapi Tuhan menjelma sebagai wujud manusia dan saya tidak sadar akan hal itu. Namun saya bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Itu yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Saya tidak bisa dapat berbuat apa-apa dan bilang apa lagi, Tuhan itu terbaik untuk sepanjang masa. Dan saya bangga punya Tuhan yang selalu menolong saya di saat saya susah maupun senang. Tuhan selalu ada. Itu yang menjadi suatu kebanggaan dalam hidup saya. Untuk masa kedepannya seperti apa, saya serahkan semua hanya kepada Tuhan. Tuhan yang melakukan dan saya akan melakukan apa yang Tuhan perintah. Yang terbaik itu yang akan saya lakukan. Dan yang terakhir adalah aku cinta Tuhan. Mencintai ini bukan untuk sesaat saja tetapi untuk selamanya. Dan tempat kejadian ini Pasar Impres Biak. Mungkin teman-teman yang sering ke Biak pasti tidak asing dengan Pasar Impres, pasti sudah tahu. Tetapi Pasar Impres yang pertama, kalau yang baru ini itu yang sekarang sudah dibuat untuk bagus. Tapi Pasar Impres yang lama, Pasar Impres Biak, Jumat tanggal 2 Juni 2014 jam 15 atau jam 3 sore pas waktu Indonesia Timur. Dan kisah cerita kedua ini saya ceritakan langsung kepada bapak tua saya dan kakak saya. Saksi hidup dari kisah cerita kedua saya adalah bapak tua. Terus kedua kakak saya tidak bisa menyebutkan nama, tetapi saya hanya menyebutkan berapa orang yang menjadi saksi dalam hidup saya. Dan catatan ini juga saya buat di Dekanat FISIP 15 November 2022 tahun lalu. Dan tanda tangan saya sendiri, dan catatan ini resmi dicetak oleh komunitas Black Brewok. Saya sendiri sebagai penanggung jawab. Mungkin sedikit kisah cerita hidup saya dalam perjalanan langkah hidup saya, mulai dari cerita pertama kedua itu menjadi tiang penyangga atau tiang penopang untuk saya, karena saya sudah memiliki dasar yang kuat sehingga saya semangat untuk maju, karena saya tahu Tuhan akan selalu bersama-sama. Mungkin saudara atau teman-teman juga sama seperti begitu. Mungkin itu cerita kisah hidup dari saya. Terima kasih untuk video saya. Mungkin saya bisa membagikan sedikit pengalaman yang saya dapat selama hidup saya. Saya tidak pernah ceritakan kisah perjalanan hidup saya. Ini baru pertama kali saya ceritakan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan sedikit berkat sehingga saya pun juga fokus dalam mendirikan komunitas saya, yaitu komunitas Black Brewok. Dan
yang mendirikan komunitas ini kami ada 3 orang, Kakak Alexander Kayoy, dan juga Napi Yakonias Romrawir, kemudian saya sendiri, Samuel Obdarun, dan kami mendirikan komunitas ini untuk kami membagi hal-hal yang bermanfaat yang bisa kami bagikan kepada teman-teman atau saudara atau keluarga untuk bisa dapat membantu. Oh, ternyata manfaatnya ada dalam mendirikan komunitas ini, bisa membagi pengalaman yang baik kepada teman-teman. Mungkin itu dari saya, cerita kisah hidup saya. Kurang ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang, kiranya saya minta maaf karena saya hanya manusia biasa. Saya sadar akan kekurangan yang ada pada diri saya, maka dari itu saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang. Semoga teman-teman bisa menerima, dan teman-teman juga jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini, dan teman-teman juga atau saudara, keluarga bisa dapat mendukung komunitas kami, komunitas Black Brewok, di channel YouTube kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, dan sampai bertemu pada video saya yang berikutnya lagi. Tuhan terbaik selamanya. Dah.